Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari pada kesempatan kali ini ya kita coba untuk membahas soal PPG dalam jabatan untuk versi PMM tahun 2024. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal yang di part sebelumnya ya. Tetap nanti untuk soal kami akan upload di Google Drive, jadi nanti bisa digunakan sebagai bahan belajar. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Untuk nomor berikutnya adalah nomor 6 ya. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di festival budaya kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada dalam posisi tersebut? Nah, kita akan memilih ya manakah yang lebih tepat untuk dilaksanakan ya. Bukan berarti jawaban yang lain tidak tepat, tidak ya, tapi kita ambil jawaban yang paling tepat ya. Yang pertama, mengelompokkan peserta didik berdasarkan dengan kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk setiap kelompok. Nah, ini juga bisa, namun juga kurang tepat ya, tapi tidak apa-apa, coba kita centang dulu. B. Mengatur urutan dalam melatih gerakan mulai dari rata ini. Tidak. Memikirkan variasi yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan. Tidak. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih teman yang belum mahir. Ini betul. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang bisa dilakukan dengan mengharap. Nah, ini tidak sesuai ya. Nah, yang paling sesuai ini ada dua ya, A dan D. Nah, kita lihat ini jawabannya adalah D ya. Yang kita lakukan adalah meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk melatih temannya yang belum mahir. Nah, ini fungsinya apa? Agar ada tutor sebaya ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D. Nomor 7. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini Anda butuhkan di jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Menugaskan isi panjang. Tentunya tidak. Membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Tentunya tidak. Memikirkan strategi asesmen yang relevan. Ini mungkin bisa. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Ini tidak. Atau mungkin jawabannya yang E ya, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar. Nah, ini betul ya, ini ya jawabannya ini adalah E ya. Mengapa? Karena ini dengan adanya tugas yang berjenjang, ini akan meningkatkan progres kemampuan peserta didik lebih bisa terlihat itu ya. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 8. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Nah, sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi posisi seperti itu? Nah, kita coba jawabannya ya. A. Membagi peserta didik dalam kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Mungkin bisa betul ya ini ya, mungkin dulu. B. Menyediakan sumber belajar mencakup berbagai jenis media. Ini oke, mungkin betul. Berupaya merencanakan aktivitas yang mungkin peserta didik bekerja sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, betul. Memikirkan metode pengajaran tidak hanya mengandalkan, oh ini tidak ya. Mengusulkan kepada teman koordinator untuk lebih homogen, tentunya tidak. Nah, ada 3 jawaban ya, manakah yang lebih tepat? Jawabannya adalah B ya, dengan menyediakan sumber belajar. Kita fokusnya di kata sumber belajar. Mengapa demikian? Karena yang A, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, kita hanya membagi, pada dasarnya itu sumbernya sama gitu ya. Mengapa demikian? Karena di sini adalah ini gaya belajarnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang melihat, ada yang mendengar. Maka dari itu kita fokus ke sumber belajarnya. Maka nomor 8 jawabannya adalah B. Lanjut sekarang untuk soal nomor 9.
Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok itu sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Nah, selaku guru kelas, apa yang Anda lakukan jika menemui kondisi tersebut? Nah, kita coba yang A ya. Meminta peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan kegiatan yang ini tidak sesuai ya. Mengapa? Karena ini sudah ada kelompok yang dominan. Ya, kita kalau meminta untuk berdiskusi tentunya akan sangat kesulitan. Sekarang untuk yang B, berupaya menyelesaikan dampak negatif. Ini mungkin bisa ya, kita centang terlebih dahulu. C, memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tentu yang dapat memediasi dua kelompok. Ini mungkin juga bisa. D, membuat kelompok dengan anggota membaur antara kedua suku tersebut, memberi tugas. Ini juga betul. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagai ini tanpa terlalu memikirkan. Nah, ini salah ya. Nah, ada 3 jawaban yang tepat. Nah, yang lebih tepat adalah yang B ya, membuat kelompok dengan anggota yang membaur antara kedua suku tersebut. Nah, mengapa tidak yang B dan yang C? Kalau yang B kan hanya berupaya memberikan cerita yang sifatnya verbal ya, tapi tidak ada praktek langsung. Atau yang C hanya memikirkan saja, hanya memikirkan, berarti tidak ada implementasinya, tidak ada aplikasinya. Maka jawabannya adalah D ya, karena ini adalah membuat kelompok, jadi sudah langsung dilakukan. Oke, sekarang untuk nomor 10. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Nah, di dalam kegiatan ini ya, bisa kita lihat yang pertama, memberikan soal-soal yang sesuai dengan kemampuan. Ini mungkin betul ya. Nah, yang B, tetap mengerjakan perkalian ratusan. Ini salah. C, memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal. Ini betul. Atau D, memaklumi bila soal latihan diberikan tidak sesuai ya. Atau D, hanya memberikan soal latihan ratusan kepada peserta didik yang mampu. Ya, juga salah ya. Karena ada dua jawaban ya, A dan C ya, memberikan soal latihan sesuai dengan kemampuan. Ini juga betul. Atau memastikan kemampuan. Ini juga betul. Nah, dalam kondisi ini ya, karena ini anak-anak ternyata banyak yang belum bisa. Yang pertama kita lakukan adalah sebelum kita memberikan soal ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kemampuan awal mereka melalui asesmen. Nah, maka dalam hal ini jawaban yang tepat adalah C ya, memastikan kemampuan perkalian. Artinya ini kita perlu adanya A, asesmen diagnostik atau asesmen awal terkait kemampuan anak-anak. Di ajaran nomor 10 jawabannya adalah C. Nah, demikian ya anak-anak, Bapak Ibu guru ya, untuk pembahasan soal nomor 6 sampai 10. Nah, pada soal-soal yang berikutnya akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, jangan lupa untuk dokumen soal, kumpulan soal akan kami simpan di deskripsi. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengunduh dan digunakan sebagai bahan belajar untuk persiapan UKM PPG, utamanya untuk pembahasan soal AP. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.